Hai semua, salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nanda Lindoarda dari Universitas 17 Agustus 1945 Untak, Semarang. Dari program studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama yaitu terminologi filsafat pendidikan dalam pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Dan yang kedua, Pancasila sebagai landasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Baiklah, mari kita bahas tentang terminologi filsafat pendidikan. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya, seperti yang diungkapkan oleh Plato, mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli, sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat kalau filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lain halnya dengan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Adapun pengertian filsafat pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Al-Saibani. Menurut ahli pendidikan muslim ini, filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran yang teratur yang menjadikan filsafat menjadi sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan mengadukkan proses pendidikan. Dan yang kedua menurut Johnny Dewi. Ahli pendidikan luar negeri ini menyatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikiran intelektual maupun daya perasaan emosional menuju tabiat manusia. Dan yang ketiga menurut Imam Bernardin. Imam mengatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Baginya filsafat pendidikan merupakan aplikasi suatu analisis filosofis terdapat bidang pendidikan. Adapun pemikiran filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, filsafat pendidikan dalam metode pembelajaran sistem Among. Metode pembelajaran yang khas dari beliau yang digali dari mutiara-mutiara kebudayaan bangsa, khususnya dalam kebudayaan Jawa. Metode pembelajaran itu disebut dengan istilah metode pembelajaran sistem Among. Dalam pembelajaran sistem Among, para guru diharuskan untuk mampu mengembangkan anak dalam proses pendidikan berdasarkan pada interaksi dinamis antara perkembangan natural yang ada dalam diri siswa yang tidak mengabaikan begitu saja kondisi atau keadaan lingkungan sosial dan fisik siswa. Kebijakan filosofis kependidikan yang sangat memperhatikan perkembangan natural atau perkembangan alamiah siswa itu memiliki implikasi dalam praktek-praktek pengajaran yang seharusnya dilakukan. Seorang guru yang bertindak sebagai seorang pamong dipadankan dengan istilah fasilitator atau pengarah dalam proses pembelajaran yang memperhatikan perkembangan alami siswa. Fungsi pamong bersifat pembinaan kepengasuhan. Guru disarankan untuk menghindari pemberian perintah atau paksaan berdasarkan instrumen hukum. Dalam konteks ini, hukuman hanya diberikan pada situasi-situasi yang bersifat darurat. Hukuman yang diberikan seorang guru harus bersifat edukatif atau mengingatkan fungsi guru sebagai seorang pamong dalam sistem pendidikan Among. Selain proses pendidikan pembelajaran yang sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan siswa, Ki Hajar Dewantara juga menyelaraskan atau menjelaskan bahwa guru juga disarankan untuk memperhatikan lingkungan sosial kemasyarakatan dan lingkungan fisiknya. Ini berarti bahwa aspek pertumbuhan dan perkembangan yang berasal dalam diri anak dan lingkungan atau fisik maupun sosial seharusnya mendapat profesi yang berimbang dalam proses pembelajaran sistem Among. Sistem Among Ki Hajar Dewantara ini dapat digambarkan dalam semboyan filsafat kependidikan yang sangat terkenal. Adapun semboyan itu sebagai berikut. Pertama, ing ngarsa
asung tulodo atau di depan memberikan dorongan, dan yang kedua ing madya ambungun karso atau di tengah membangun kesempatan untuk berkarya, dan yang terakhir tuturi handayani dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Dan yang kedua pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu konsep tri pusat pendidikan. Ki Hajar mengembangkan kerjasama di antara peranata-peranata kebudayaan di sekeliling kita, antara peranata keluarga, peranata sekolah, dan peranata masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, Ki Hajar Dewantara disebut dengan konsep tri pusat pendidikan. Konsep nilai yang diajarkan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat merupakan suatu keharusan sehingga perkembangan alamiah seorang anak untuk mencapai tujuan pendidikan manusia seutuhnya menjadi paripurna. Pendidikan yang bersifat khususnya kemudian diwujudkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam lingkungan pendidikan padepokan atau asrama, proses pendidikan menggambarkan suatu substansi yang menggambarkan roh kerja sama sistem keluarga, sekolah, dan masyarakat. Praktek kepengasuhan yang dilaksanakan dalam proses pendidikan pondok pesantren dilaksanakan dalam waktu 24 jam. Pendidikan 24 jam itu mungkin terjadi karena dalam pondok pesantren maupun dalam perguruan taman siswa atau para pengasuh, guru sebagai pamong dan siswa hidup bersama dalam sebuah lingkungan pendidikan. Dalam hal ini, secara khusus para siswa dalam lembaga pendidikan perguruan taman siswa tinggal dalam kompleks asrama. Adapun wujud konstruksi pendidikan dalam lingkungan padepokan telah dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara ke dalam suatu lembaga pendidikan yang bersifat dan berinteraksi pada nasionalitas Indonesia. Lembaga pendidikan ini dikenal dalam sejarah pendidikan di tanah air sebagai lembaga perguruan taman siswa yang berpusat di kota Yogyakarta. Sebagai pendidikan perguruan taman siswa, sebagai lembaga pendidikan perguruan taman siswa, mengelola pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan pendidikan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan ini pada masa pergerakan menuju Indonesia Merdeka memiliki kontribusi yang sangat penting dalam melahirkan para pejuang kemerdekaan. Dalam perkembangan terakhir di sekitar tahun 1990-an, didirikan sebuah sekolah menengah di kota Magelang yang berusaha menggabungkan prinsip-prinsip pendidikan perguruan taman siswa dengan disiplin militer. Sekolah ini merupakan sekolah yang dibina oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Fasilitas yang ada di sekolah ini sangat lengkap, sehingga segenap kebutuhan siswa dapat dipenuhi secara maksimal. Sampai saat ini, sekolah ini yaitu Sekolah Menengah Umum atau SMU Taruna Nusantara Magelang telah berhasil meluluskan beberapa lulusan yang berkualitas. Dan yang ketiga, pemikiran filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu keluarga sebagai wadah pendidikan alamiah. Dalam konsep pendidikan, secara umum Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan bahwa institusi keluarga merupakan wadah atau tempat pendidikan pertama bagi seorang anak. Dalam konteks sosialisasi, sebagai pewaris nilai dari generasi tua kepada generasi muda, keluarga merupakan saluran sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang anak. Dalam proses pendidikan pada keluarga, orang tua memiliki kewajiban untuk mengarahkan perkembangan anak sesuai dengan perkembangan alaminya. Dalam konteks pendidikan dan dalam keluarga, orang tua melaksanakan tugas-tugas pengasuhan anak sebagai seorang pendidik berdasarkan pada prinsip-prinsip cinta kasih tanpa pamrih dan keberanian moral. Dalam hal ini, prinsip-prinsip kekeluargaan itu juga diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan proses pendidikan di perguruan taman siswa. Dalam lingkungan pendidikan sekolah yang berasrama seperti pada perguruan taman siswa, para guru sebagai pengasuh berupaya untuk berinteraksi dengan anak didiknya layaknya seperti orang tua. Prinsip-prinsip etika kependidikan sebagai pendidik yang memperhatikan konsep di depan memberikan teladan, di tengah membangun kesempatan untuk berkarya, dan dari belakang memberikan dorongan atau arahan.
menjadi pengarah dalam kehidupan kekeluargaan dalam lingkungan pendidikan semacam itu. Dalam konteks ini, anak didik dapat melaksanakan hidup sosial kekeluargaan bersama-sama teman dan bersama para pendidik atau guru atau yang disebut juga pamong. Sebagai satu kesatuan keluarga, dalam proses pendidikan semacam ini, etika kependidikan di dalam memberikan teladan dan di tengah membangun kesempatan untuk berkarya dan dari belakang memberikan dorongan dan arahan akan dipahami dengan baik oleh anak didik dan kemudian mereka pun berusaha menerapkan prinsip etika kependidikan ini di dalam lingkungan kependidikan dan dalam lingkungan masyarakat di luar. Lembaga pendidikan, prinsip etika kependidikan kekeluargaan merupakan gambaran pengaruh tradisi kekeluargaan atau tradisi gotong royong yang telah lama dalam kebudayaan Nusantara pada masa yang lalu. Dalam konteks sosiologis, tradisi kekeluargaan atau tradisi gotong royong menggambarkan masyarakat patembayan. Tradisi kekeluargaan ini memberikan inspirasi yang kuat kepada Ki Hajar Dewantara untuk membangun suatu lembaga pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai instrumen melawan gelombang pengaruh budaya Barat yang dibawakan oleh gerakan kolonialisme Belanda pada saat itu, prinsip etika berkependidikan kekeluargaan terbukti cukup berhasil memberikan kontribusi bagi pejuang kemerdekaan Indonesia karena menghasilkan tokoh-tokoh dan pemimpin kemerdekaan memiliki jiwa gotong royong dan jiwa kekeluargaan melaksanakan tugas-tugas pergerakannya. Menginjak pembahasan selanjutnya yaitu Pancasila sebagai landasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Satu-satunya pegangan yang dapat dikategorikan sebagai dasar filosofis pendidikan di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila diakui sebagai filsafat bangsa Indonesia yang berkembang mulai zaman purba sampai sekarang dan diharapkan sampai masa-masa selanjutnya bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai landasan filosofis bagi pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia dan dapat dipahami atas dasar hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila yang mendukung dipakainya sebagai dasar filsafat pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila diakui sebagai filsafat bangsa dan dasar negara, dan yang kedua, Pancasila telah ditetapkan sebagai paradigma pembangun bangsa. Dan yang ketiga, hakikat Pancasila baik dalam keseluruhan maupun sila demi sila telah diberikan rumusan yang jelas. Dan yang keempat, hakikat Pancasila diposisikan sebagai hal yang universal. Dan yang terakhir, hakikat Pancasila dapat mencakup ide-ide pokok berbagai filsafat yang ada. Baiklah, dapat disimpulkan yaitu hubungan filsafat dan pendidikan tampaknya tidak dapat dipisahkan lagi, karena kajian filsafat pendidikan harus mengolah kembali kepada hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenal masalah-masalah pendidikan. Subjek filsafat pendidikan adalah seorang yang berpikir atau memikirkan hakikat suatu dengan sungguh dan mendalam tentang bagaimana memperbaiki pendidikan. Objek filsafat dapat menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Aliran-aliran filsafat pendidikan menurut tulisan lama Imam Bernardin di dalam bukunya Filsafat Pendidikan ada tiga, yaitu aliran progresif, aliran esensialisme, dan aliran perealisme. Sedangkan dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sudah ditetapkan sebagai paradigma pembangunan di Indonesia, model dan kerangka berpikir, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia mengacu pada hakikat Pancasila baik sebagai filsafat bangsa maupun sebagai dasar negara. Sekian yang dapat saya presentasikan kali ini. Bila ada tutur kata yang tidak sesuai dengan hati pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Terima kasih.